Dari ban bekas bisa sampai dapat 40 juta, Pak ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ban Motret. Sekarang saya bersama Bapak Nana Supriyatna, panggilannya Bapak Nana. Nah, beliau ini pembuat replika dari ban bekas, pemanfaatan untuk ban bekas. Oke, saya Pak Supriyatna ya, sering dipanggil Pak Nana atau Bang Nana. Aktivitas saya hari-hari ya mengelola sampah. Kebetulan pekerjaan saya di tempat pengelolaan sampah TPS 3R Sumedang Bersatu Kepanjen. Jadi awal-awal mulanya memang di sini di tempat sampah ini ya bermacam-macam jenis sampah ya, yang kita kelola. Ada juga yang bisa dijual, ada juga yang tidak bisa dijual, ada juga bahkan ada yang tidak laku dijual. Salah satunya adalah ban bekas itu tadi. Akhirnya hari demi hari berjalannya waktu, tumpukan ban bekas itu semakin banyak di tempat pengolahan sampah ini, dan kita berusaha bagaimana untuk mengurangi limbah karet ban ini yang kebanyakannya hanya bisa ditumpuk, dijual tidak laku. Akhirnya kita coba mengurangi dengan cara membuat suatu karya. Awalnya saya membuat burung dari karet ban bekas ini, mencoba-coba karena saya lihat dari bentuk ban ini ya sudah ada lengkungan dan sudah ada seperti batik-batiknya yang ini bisa mendukung sebuah karya. Akhirnya saya coba membuat burung dari ban bekas. Ya awalnya memang ya kurang begitu menarik ya, karena awal sekali saya belajar itu membuat burung itu dari karet ban bekas. Nah, sehingga dari karya awal itu juga saya pelajari bagaimana bisa lebih sempurna bentuk ini. Akhirnya lama-lama kelamaan saya juga mencari celahnya, bagaimana membuat sayap, ekor, dan kepala serta paruhnya yang lebih bagus. Akhirnya hari demi hari ya perbaikan selalu ada. Alhamdulillah burung itu akhirnya menjadi suatu burung yang sosoknya ya lumayan mendekati sempurna. Jadi hari-hari itu ya saya coba membuat burung ya dengan meluangkan waktu-waktu yang kosong itu, jadilah beberapa ekor burung. Tapi ban bekas itu selalu numpuk. Akhirnya tidak bisa juga mengurangi sampah ban bekas itu dengan waktu yang singkat ya. Artinya dengan membuat burung itu cuma menghabiskan 2 ban, sementara sampah yang masuk itu satu hari itu 5-10 ban. Pikirkan lagi gimana biar lebih cepat mengurangi ini, karena kalau hanya membuat burung aja itu ban ini tidak berkurang-kurang. Akhirnya saya coba membuat yang besar. Akhirnya saya buatlah replika, coba membuat replika yang besar dengan menggunakan, awalnya saya coba menggunakan 40 ban untuk membuat replika raksasa seperti iguana raksasa atau kadal raksasa. Saya buat dengan menggunakan ban yang lebih banyak. Ini akhirnya lumayan, hasilnya juga lumayan. Sambil belajar saya juga akhirnya bisa membuat kadal raksasa dengan menghabiskan 50 ban, terus kalajengking raksasa menghabiskan kurang lebih 40 ban. Ya akhirnya saya bikin yang besar-besar, termasuk dinosaurus. Waktu itu saya pernah bikin dengan menghabiskan 50 ban juga. Akhirnya ban itu berkurang, dan akhirnya saya juga untuk membuat replika kelanjutannya saya harus ke bengkel-bengkel mencari ban. Dulu buat apa, Pak? Ban sebelum dimanfaatkan sebagai kerajinan ini? Dulu cuman ditumpuk-tumpuk aja, terus ada juga yang beli, tapi hanya untuk dibakar waktu itu, mungkin untuk bahan bakar untuk pembuatan batu bata atau pembakaran gamping pada waktu itu. Tapi akhir-akhir ini pembeli seperti itu udah nggak ada. Begitu. Nah, akhirnya nggak ada lagi. Akhirnya memang jadi tumpukan aja, Jadi cuma numpuk gitu ya? Cuma numpuk aja. Ya akhirnya memang cepatlah saya berinisiatif ya untuk bisa mengurangi itu. Akhirnya sekarang ban sudah berkurang sama sekali, dan saya harus mencari ban sekarang.
Saya harus mencari Dari ban sekarang. susah membuang Iya. limbah ban, Limbah ban. akhirnya sekarang kurang Pak ya? Akhirnya sekarang harus memburu ban. Pak Nana memburu ban. Iya, harus memburu ban. Memang dulu pernah saya juga mengupdate status ya, bahwa saat ini memang saya masih apa, mengelola ban dan harus menyelesaikan masalah ban. Suatu saat mungkin saya menjadi pemburu ban. Kenyataannya sekarang Pak Nana pemburu ban ya Pak. tapi yang gratis, Iya, gratis iya. saja. Banyak yang mau jual, tapi ya gimana, yang gratis saja sementara di lingkungan kita banyak. Iya, Beberapa bengkel yang justru kadang nganter ke rumah karena tempat bengkelnya penuh gitu. penuh dengan ban-ban bekas. Akhirnya ada juga yang saya dipanggil, Pak Nana, ban bekas sudah Numpuk. penuh, diambil. Bengkel besar seperti Panji Motor itu, coba di belakangnya gudang itu numpuk ban semua, sumpah. Iya. Akhirnya saya ngambil sampai 1 kali, kadang 100 ban saya bawa. Ya gratis gitu aja karena mereka bersyukur. Akhirnya nggak numpuk di tempatnya, nggak banyak nyamuk di tempatnya. Akhirnya ruang kerja lebih luas. Jual juga nggak laku. Iya. Oh ya Pak, untuk nilai ekonomis dari ban bekas sendiri gimana ya Pak? Sebenarnya untuk ban bekas kalau sudah jadi replika itu nilai ekonomisnya luar biasa. Luar biasanya karena dibikin replika atau hewan-hewan yang menarik itu memang nilainya jadi gimana, dari sampah jadi nilainya luar biasa. Dari nilai Dari seni sampah, Pak ya? dari sampah dengan dibuat kreatif seni itu jadi harganya luar biasa. Yang paling murah itu aja burung hanya menghabiskan 3 ban aja ya. Iya. Mungkin dengan biaya mungkin nggak sampai 20.000 bisa menghasilkan 150.000, itu banyak yang mahal. Oh iya Pak, kemarin dari ban bekas bisa sampai dapat 40 juta Pak ya? Iya, Pak Juta ya, kebetulan ada seorang pengusaha yang dia membangun kawasan wisata. Dia pengen suatu kawasan yang lain daripada yang lain. Jadi kebetulan dia tahu ada seseorang yang bisa membuat replika, ya saya diundang ke sana untuk membuat replika di sana. Ya dengan kontrak kerja ya waktu itu ya 6 bulan, ya lumayan lah, saya bisa menghasilkan 40 juta lebih lah waktu itu, kalau total 40 juta lebih. Yaitu awal-awal itu sebagai pengalaman saya bidang replika. Replika Pak ya? Oh ya Pak, misalnya ini ada yang kepengen belajar gitu gimana Pak? Oh, welcome. Gitu ya Siapa Pak? yang mau belajar datang ke tempat ini, ke TPS 3 ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis Pak Gratis, tanpa dipungut biaya. Karena memang tujuan saya itu biasanya saya mengupdate status untuk masalah replika ini sebenarnya itu sempat inspirasi agar semua tuh akhirnya mau bisa berbuat seperti saya. Ya, makanya kalau ada yang berkenan mau belajar ke sini dengan senang hati, saya ajari sampai tuntas tanpa biaya. Tapi kalau saya harus diundang ke suatu tempat atau ke tempat lain, ya memang ya konsekuensinya harus ada biayanya. Iya, transportnya juga Pak ya? Iya, memang harus ada konsekuensi lah. Ya, ada juga sih beberapa desa yang sudah membuat program pelatihan, sudah beberapa desa ada. Pak, mulai untuk kerajinan dari ban bekas ini sudah berapa lama Pak? Awal ini dari tahun 2016 sebenarnya. 2016 itu saya sudah mengawali mulai membuat burung tadi itu 2016. Yang sebelumnya saya membuat karya-karya seperti ini aja. Yang dari sampah-sampah, dari kompos, dari sayur-sayuran, terus dari sampah-sampah yang lain yang gampang rusak ya, dari daun-daunan atau dari bekas bambu, kayu-kayuan yang bekas rusak. Jadi saya berpikir gimana bikin karya yang awalnya ban bekas itu ternyata yang luar biasa, khusus untuk outdoor, untuk istilahnya untuk ruang terbuka ya, tahan hujan, tahan panas, itu luar biasa karya itu, luar biasa. Kebanyakan dipakai untuk di tempat taman-taman Iya, wisata Pak untuk ya? menghiasi sudut ruang taman ya, di luar lah, cocok sekali, menyatu dengan alam. Kalau yang kecil-kecil juga harganya masih terjangkau Pak ya? Masih terjangkau ya, paling kecil burung itu 100.000 banyak yang beli. Malah banyak yang ngantri, untuk sekarang ini banyak yang ngantri. Hanya saja tenaganya itu ya
waktunya juga pendek Pak ya? Iya, waktunya pendek sekali karena kalau siang kan saya ngelola sampah di pekerjaan ini, termasuk mengelola kompos organik itu yang satu hari harus tuntas. Karena nggak bisa mengendap sampah organik itu kan dari istilahnya urusan dapur itu semuanya harus saya selesaikan, jangan sampai besok udah berubah dan besok ada lagi masalahnya, jadi harus satu hari harus tuntas. Numpuk kalau nggak selesai Pak. Jadi saya nyela-nyela waktu itu yang mungkin satu hari itu mungkin ada 10 jam atau 12 jam saya manfaatkan. Ya di rumah baru saya kerjain full sampai jam-jam 10 malam. Jadi banyak yang dibawa pulang dikerjakan di rumah Pak? Di rumah sendiri stok ban banyak di rumah. Oh gitu? Jadi di rumah itu khusus memang untuk pesanan-pesanan yang tidak mengganggu jam kerja, saya kerjakan di rumah. Ban bekas banyak sekali di rumah. Saya kerja di rumah malam-malam kali. Kalau Bapak di TPST Kepanjen ini sebagai apa Pak? Sebenarnya saya di sini sebagai ketua KSN. Jadi ketua kelompok swadaya masyarakat yang mengelola TPS 3 RI Kabupaten Sama ini. Di sana juga ada tugas khusus saya dari Dinas Lingkungan Hidup untuk apa namanya istilahnya merawat dan mengembangkan TPST. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup saya sudah terdaftar sebagai